Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bimbingan kali ini, Ibu akan menerangkan tentang peran IQ dan EQ dalam belajar. Sebelumnya, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat. Menurut Daniel Goleman tentang emotional intelligence, orang yang memiliki IQ tinggi tapi EQ-nya rendah, maka cenderung mengalami kegagalan yang lebih besar dibanding dengan orang yang IQ-nya rata-rata tapi EQ-nya tinggi. Artinya bahwa penggunaan EQ atau olah rasa atau tentang emosi justru menjadi hal yang sangat penting dalam mencapai kesuksesan kita. Sikap atau attitude adalah kendaraan untuk mencapai potensi Anda sepenuhnya. Robert Hall International, sebuah perusahaan konsultan di San Francisco, meminta para vice presiden dan direktur sumber daya manusia dari 100 perusahaan terbesar di Amerika untuk menyebutkan satu alasan utama mereka memecat seorang pekerja. Jawabannya sungguh menarik dan menggarisbawahi sikap dalam dunia bisnis. Yang pertama, 30% adalah tidak kompeten. Yang kedua, 17% itu karena ketidakmampuan bekerja sama dengan pekerja orang lain. Dan yang ketiga, bohong atau berdusta atau tidak jujur itu mencapai 12%. Kemudian, sikap negatif 10%, kemudian 7% itu adalah karena kurang motivasi. Kemudian 7% juga karena menolak perintah atau gagal. Kemudian yang lainnya mencapai 8%. Nah, di sini yang paling tinggi adalah tidak kompeten. Tapi ada juga faktor-faktor yang lainnya. Walaupun peringkat 1 masalah kompetensi, tetapi alasannya terbanyak adalah masalah sikap, yaitu tidak jujur, negative thinking, kurang motivasi, dan lainnya. Kemudian, The Carnegie Institute menganalisis catatan 10.000 orang dan menyimpulkan bahwa 15% kesuksesan berkaitan dengan pengetahuan teknis dan sisanya yang 85% adalah masalah kepribadian dan sikap. Sikap kitalah yang menentukan apa yang kita lihat dan bagaimana kita menangani perasaan kita dalam bekerja. Kalau kita sekarang ini dalam belajar. Sikap malas-malasan kita, tidak adanya motivasi, ketika ujian tidak jujur, malah menyontek, itu adalah awal dari ketidakberhasilan kita. Karena walaupun nilai tinggi, ketika sikap kita kurang baik, karakter kita kurang baik, maka kedepannya justru itu akan menjadi masalah buat kita. Contohnya ketika sekolahnya tidak disiplin, kurang jujur, maka akan menempel sifat-sifat seperti itu sehingga ketika dalam bekerja juga akan melakukan hal tersebut dan ujung-ujungnya akan merugikan diri kita sendiri. Misalnya ada pemecatan atau ada sanksi dari perusahaan ataupun kantor lainnya. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang kecerdasan. Apa sih kecerdasan itu? Kecerdasan adalah sebagian kumpulan kapasitas seseorang untuk bereaksi searah dengan tujuan, berpikir rasional, dan mengelola lingkungan secara efektif. Kita sering mengenal identik kecerdasan adalah dengan IQ, Intelligence Quotient. Apa sih intelijen itu? Intelijen adalah keseluruhan kemampuan individu untuk berpikir dan bertindak secara logis, terarah, serta mengelola dan menguasai lingkungan secara efektif. Jadi IQ tidak hanya berkisar tentang pemahaman atau tentang pengetahuan, tapi juga bagaimana kita dapat berpikir secara logis, terarah, serta dapat mengelola dan menguasai lingkungan secara efektif. Menurut Gardner, kecerdasan itu mencakup 3 hal. Yang pertama, kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan manusia.
Kemudian yang kedua, kemampuan untuk menghasilkan persoalan-persoalan baru untuk diselesaikan. Kemudian yang ketiga, kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang akan memunculkan penghargaan dalam budaya seorang individu. Kreativitas, bagaimana seorang individu itu dapat memunculkan ide yang membuat dirinya berharga di mata orang lain. Macam-macam kecerdasan tentunya ada berbagai macam, tidak hanya IQ. Yang pertama adalah IQ, Intelligent Quotient. Kemudian yang kedua EQ, Emotional Quotient, yang berhubungan dengan perasaan dan emosi kita. Kemudian AQ, atau Adversity Quotient, yaitu bagaimana kemampuan seorang dalam bertahan menghadapi persoalan atau menghadapi masalah. Kemudian adalah SQ, Spiritual Quotient, ini berhubungan dengan keimanan seseorang pada Yang Maha Kuasa. Kemudian yang terakhir adalah CQ atau Creativity Quotient, yaitu kemampuan seorang dalam berkreativitas, dalam memunculkan hal-hal baru yang membuat dirinya berharga. Nah, menurut Gardner ada 8 kecerdasan atau yang disebut dengan multiple intelligence. Yang pertama adalah kecerdasan linguistik atau cerdas bahasa. Nanti setelah Ibu menerangkan ini, kita akan mencoba bagaimana kemampuan kecerdasan bahasa kita. Ya, nanti kita akan mencoba untuk mencari persamaan kata atau lawan kata. Kemudian yang kedua adalah kecerdasan matematik logis atau cerdas dalam angka. Bagaimana seseorang itu dengan cepat dapat menghitung, membagi, membaca angka. Nah, itu namanya kecerdasan matematika logis. Nanti kita akan coba ya, bagaimana kecerdasan kita. Kemudian yang ketiga adalah kecerdasan kinestetik atau gerak. Ciri-cirinya adalah orang yang memiliki kecerdasan kinestetik adalah mudah untuk mengikuti gerakan, kemudian orangnya tidak mau diam, biasanya adalah seorang atlet. Nah, ketika kita dengan mudah mengikuti gerakan senam, satu kali diajarin kita sudah bisa, berarti kita memiliki kecerdasan kinestetik. Yang memiliki kecerdasan kinestetik cenderung adalah seorang atlet atau yang suka olahraga. Yang keempat adalah kecerdasan musikal atau cerdas suara. Di sini orang-orang yang memiliki mudah menirukan suara, memahami notasi, kemudian bisa bermain musik. Nah, biasanya pada kelompok ini adalah seorang musikal atau seorang penyanyi atau seorang pemain musik. Kemudian yang kelima adalah kecerdasan interpersonal, yaitu cerdas sosial. Biasanya ciri-ciri orang yang memiliki interpersonal adalah orang yang memiliki banyak teman, mudah bergaul, kemudian banyak relasi, sehingga dalam lingkungan apapun dia akan sangat mudah untuk beradaptasi dan mudah diterima oleh orang lain. Nah, ini adalah orang yang memiliki kecerdasan interpersonal. Yang keenam adalah kecerdasan intrapersonal, sebaliknya dari inter. Kalau intra itu orang yang memiliki cerdas diri, orang yang ciri-cirinya suka merenung, kemudian memiliki pemikiran, kemudian nanti akan mendapatkan kata-kata bijak dari dalam dirinya, sehingga ciri-ciri orang ini yang intrapersonal itu orang yang sudah memiliki tingkat SQ yang tinggi. Kemudian yang ketujuh adalah kecerdasan naturalis atau cerdas alam. Ciri-cirinya orang itu menyukai alam, seperti orang yang suka beternak, orang yang suka menanam pohon, orang yang suka bercocok tanam. Ini adalah memiliki kecerdasan naturalis. Mungkin kalian sering melihat ada orang yang ketika menanam mampu merawatnya, kemudian dan bunga itu mampu berbunga, bahkan berbuah, maka itu ada kecerdasan naturalis. Kemudian ada juga orang yang senang bertanam tapi tidak suka memelihara, sehingga dia, kalau bahasa Sundanya, teka turut ya. Nah, itu berarti kurang dalam kecerdasan.